adalah presiden lagi ya. Mudah-mudahan jadi presiden saya nanti ya. Pak Feza ini adalah ketua Diklat ya. Ketua Pendidikan dan Pelatihan dari Sales. Bapak Ibu, Sales itu adalah Cooperation Loyal Executive Loyal Leaders ya. Jadi gabungan LED se-Indonesia. Loyal Leader itu artinya leader setianya HNI se-Indonesia. Ini ketua diklatnya adalah Pak Fesya Medlar. Jadi Bapak Ibu sekalian ketemu beliau sebagai seorang pimpinan yang luar biasa tentunya sudah dipraktekkan ilmunya dan dengan bukti bonus yang besar yang diterima oleh Pak Fesya. Pak Fesya adalah ambasador Leader Club HNI. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu beliau itu wow banget ya. Jadi memang orangnya kelihatan segar, bugar gitu ya, kelihatan berisi, mengembang gitu ya. Jadi istri beliau Bu Nur Hayati Abbas, ini kalau ibu-ibunya pasti kenal Ibu Khadijah nih. Bu Nur Hayati Abbas ternyata dia berhasil mengembangkan Pak Faisal. Jadi Pak Faisal mengembang gitu ya badannya ya. Kalau ngurus kan berarti berhasil mengurus, istrinya berhasil mengurusi saya sehingga jadi kurus. Kalau mengembang berarti berhasil mengembangkan saya karena itu sukses luar biasa. Istri bisa mengembangkan suami jadi berkembang. Baik Bapak sekalian, sudah siap alat tulisnya? Ini penting banget nih. Cara memahami sukses plan dengan mudah. Bapak sekalian yang mungkin hari ini baru bergabung HNI, yang mungkin hari ini Bapak Ibu itu masih unyuk-unyuknya ikut HNI, biasa begitu Pak Fesya. Orang lagi baru-barunya itu masih punya semangat, masih punya gairah untuk belajar, gitu kan. Ternyata Bapak sekalian penting banget ini memahami sukses plan, karena sukses plan ini panduan strategisnya yang dirancang oleh manajemen ya untuk membantu mitranya itu mencapai tujuan finansial yang bonusnya gede gitu Bapak sekalian. Terutama juga nanti untuk pengembangan diri dan bisnis ini berkelanjutan. Jadi sayang banget kalau Bapak Ibu itu nggak memahami ini. Jadi kita ingin Bapak Ibu memahami dengan cara yang mudah supaya Bapak Ibu sekalian itu percaya diri, gitu ketemu mitra, kemudian produktif dan terarah nih. Ini paling penting nih kalau Pak Wesa ngomong terarah nih. Mau ke Jakarta tuh udah tahu petanya gitu. Gitu. Kita jadi perlu banget sekali memahami sukses plan di HNI. Itu sangat penting banget. Seperti kalau Pak Pesa menggambarkan kita mau ke mana gitu, harus tahu banget kalau nggak tahu ya nggak nyampe tujuannya. Kendaraannya HNI tapi nggak memahami petanya gitu ya. Bapak Ibu nggak memahami sukses. Nah, materi kali ini keren banget. Baru sekalian bagaimana memahami sukses plan itu dengan cara yang mudah, yang simple gitu ya. Khawatir Bapak Ibu itu ngelihat banyak banget yang harus dimengerti, banyak sekali yang harus dibisa, harus dikuasai, sehingga kadang-kadang Bapak Ibu bingung ini, mau ngapain Pak ke Pak Pesa, Kos Pesa. Makanya wajar gini-gini aja, ini buat yang Bapak Ibu yang orang lama-lama nih. Jadi ini, aduh gini-gini aja nih, gitu ya. Itu udah bersyukur banget Kos Pesa ya, kalau udah lama gini-gini aja tapi masih mau di sini stay gitu ya, masih bersama HNI udah keren banget dong. Sekarang tuh berarti bentar lagi Bapak Ibu jadi orang sukses di HNI. Itu Bapak Ibu tuh bentar lagi jadi orang LED yang bonusnya gede di HNI. Tapi Amin. butuh kesabaran Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu jangan pernah menyerah. Di luar juga itu tidak mudah seperti apa yang kita bayangkan. Memang beritanya wow, ternyata pas dikerjain susah juga, modalnya gede juga gitu ya. Beda dengan HNI. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita sambut orang yang luar biasa ini, orang yang hebat ini. Mudah-mudahan yang disampaikan benar-benar kita pahami dan benar-benar Bapak Ibu bisa praktek dan hasilnya adalah punya bonus yang besar di HNI, punya Amin. cita-cita yang besar, kemudian terwujud karena bonusnya gede di HNI. Kita sambut inilah dia, Coach Faisal Medlar. Tepuk tangan yang meriah buat kita semua dan Pak Faisal. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang Tommy?
Alhamdulillah, dahsyat. Wih, mantap ini. Lampung gimana Lampung aman? Hujan terus menerus. Luar biasa ya. Iya, Ini terus nanti menerus. kalau kalau jadi gitu ada ini nih kelihatan nggak ya? Tuh kebaca Apa nggak tuh? tuh? Oh, nggak kebaca, Coach. Mana ya? Nah kebaca nggak? Teh, teh Aden. Teh Ada Adeni. 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 Jadi ini Adeni. apa namanya? Kalau yang biasa makan makanan Arab gitu ya, suka ada tuh pesen teh Adeni. Itu dia Oh. eh minumannya teh gitu, cuman aromanya rempah-rempah. Ini nanti Oh. semoga jadi gitu. Ini masih Oh. tester-tester. Kan kemarin Amin. kemarin Wah. kita baru maca gitu. Maca aja udah enak Matcha, banget. matcha ya. Iya. Maca itu Iya, kalau sampai. adem-adem gini enak yang anget. Kalau pas siang-siang Hmm. itu teman-teman seduh pakai air dingin pakai es. Nah itu segar banget tuh enak. Kalau anak Matcha saya pakai senang banget es tuh ya. Tom. Anak-anaknya demen banget Matcha pakai es. pakai es. Matcha pakai. Wah, Itu saya enak nggak banget. cocok es, Itu cocoknya anget-anget ya. iya karena umur. Nggak bisa dibohongin ya, Nah, sudah menua gitu ya. iya kalau Baik, baik, kalau baik. yang apa namanya angkatan kopi ya udah fokus minum kopi aja. Tapi buat anak-anak mudanya itu cocok pakai em, apa matcha, Matcha. Hanya matcha. Itu Oke, mantap lah. matcha. Insya Allah teman-teman malam hari ini kita akan belajar tentang success plan, gimana caranya atau seperti apa sih sebenarnya success plan HNI. Jadi ke arah mana, tujuannya kemana gitu. Karena kita kalau mau apa namanya jalanin bisnisnya gitu ya, kita kan harus jelas tujuannya kemana, terus tracknya seperti apa. Apakah lurus, nanjak, turun, berbatu-batu, licin, berlumpur, apa bagaimana kan itu kita harus pas. Hmm. Kenapa? Karena kalau yang akan sangat berpengaruh itu adalah kendaraannya. Jadi kalau kita kendaraannya yang all wheel drive, yang dia siap melewati segala medan, maka cocok tuh gitu. Tapi kalau teman-teman cuman pakai kendaraan misalkan sekelas cuman mobil sedan yang hanya di jalan bagus, nah itu agak susah. Jadi ketika kita pengen jalanin HNI, yaitu teman-teman harus paham banget gitu, harus paham banget sebenarnya yang sedang kita akan lalui itu jalanannya seperti apa, alurnya seperti apa. Jangan sampai kita eh, nggak tahu, nggak paham, sehingga yang terjadi adalah ya kita apa ya pas ngelewatin kok jalannya bebatu gini, kok jalannya nanjak-nanjak terus, kok jalannya belok-belok gitu ya. Kok turun terus jalanannya, kapan ada jalan ratanya gitu. Nah, ini kita perlu pahami sehingga kita eh apa enak gitu. Ini kayak misalkan sekarang waktu-waktu liburan gitu kan. Kita misalkan teman-teman ada yang punya rencana liburan, misalkan saya mau ke ini Pak, mau ke Pahawang misalkan. Kan harus udah tahu dulu treknya seperti apa ke Pahawang. Oh, kalau ke Pahawang, ke Lampung, ke Pulau Pahawang berarti siap-siap nih naik kendaraan bisa naik pesawat, terus nanti lanjut naik kendaraan sampai apa namanya? eh sampai tempat pelabuhan terakhir tuh yang nanti nyebrang ke Pahawang atau naik mobil kalau yang ada di Pulau Jawa gitu ya. Terus nanti nyebrang pakai feri, nanti lanjut lagi sampai pelabuhan apa bagaimana. Nah, itu kita harus tahu. Gitu. Kenapa? Karena kita tentunya pasti akan menyiapkan kendaraan sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau kita tidak menyiapkan kendaraannya yang baik, kitanya susah. Kendaraan di sini apa? Kalau kita di HNI berarti diri kita. Diri kitanya harus siap. Kalau memang treknya terjal, ya kita harus siap untuk banyak nanjak. Kalau treknya turunan, maka kita harus siap dengan keplesetnya, dengan capek jari jatuh-jatuhnya, ya kita harus siap gitu. Tapi semua itu harus dinikmatin gitu. Jadi kayak kalau kita atau teman-teman yang bulan Desember ini rencana jalan-jalan
yang apa namanya ke daerah-daerah pegunungan atau ke pantai, ya harus sudah siap. Mau ada tiba-tiba hujan deras gitu atau tiba-tiba ada kejadian alam di luar keinginan kita ya kita harus siap. Namanya juga di bulan Desember gitu ya. Di saatnya musim hujan paling maksimal, ya kitanya harus siap, ready, bawa perlengkapan bajunya banyak dan lain-lain, capek-capek sedikit ya dinikmatin, karena memang harus seperti itu yang kita lakukan. Nah, maka di HNI dalam perjalanan bisnis kita, maka kita harus belajar tentang success plan. Gitu. Jadi ke arah mana nih? Gitu. Kita ini udah ngejalanin bisnis HNI, kita udah ngejalanin HNI selama ini, udah sampai mana? Jangan sampai hanya diem di tempat gitu. Udah diem di tempat, teman-teman ibarat kata kalau lagi di perjalanan tuh udah tau nyasar, diem baik. Kalau nyasar ya kan kalau orang tuh kalau nyasar, teman-teman kalau nyasar apa yang dilakukan? Ya nanya sama orang gitu. Nanyanya sama siapa? Nanya sama orang setempat apa nanya sama orang asing? Ya nanyanya sama orang setempat gitu. Nanyanya sama orang setempat yang memang dia sudah tahu apa namanya lokasi itu seperti apa gitu. Jangan nanya sama orang yang belum pernah berhasil ke tempat itu gitu ya. Karena jawabannya pasti juga sama. Misalkan Anda pengen jalan ke mana ke Lembang, Bandung misalkan. Nanya sama orang yang ketika mau jalan ke Lembang kena macet akhirnya pulang gitu. Nanya sama dia jalan ke Lembang kemana, lewat mana. Ya pasti nggak bakalan dapat jawaban yang pas karena dia sendiri belum pernah sampai sana gitu. Sama ketika kita di HNI, ketika Anda bertanya, Anda pastikan nanyanya sama mentor Anda yang memang ngejalanin support system dengan baik dan benar. Yang dia ngejalaninnya on system gitu. Dan dia memang apa ya, dijalanin dikerjain gitu, bukan yang hanya eh ngasih arahan tapi dianya sendiri tidak mengerjakan. Nah, ini yang bahaya. Jadi pastikan teman-teman ketika dalam perjalanan, ini kok nggak nyampe-nyampe ya? Kok saya nggak jadi ED? Kok saya nggak jadi LED ya? Apa yang salah? Apakah saya salah belok gitu? Atau apa nih? Kenapa nih? Nah, itu teman-teman saat kondisinya seperti itu, maka banyak-banyaklah bertanya gitu, nanya. Kenapa jangan sampai nyasar? Gitu. Paham ya maksud saya ya? Jadi apa namanya banyak sekali kejadian-kejadian itu yang akhirnya akhirnya itu membuat eh apa kita itu jadi tidak maju berjalan di tempat. Udah nggak tahu mau kemana, terus jalaninya seadanya. Misalkan Anda nggak PCA tiap hari gitu, ya ibarat kata Anda pengen jalan ke Lembang tapi naik udah masuk ke dalam mobil, mobilnya udah dinyalain tapi nggak pernah diinjek gasnya. Bisa maju sampai ke Lembangnya kapan? Ya nggak jelas. Gitu loh teman-teman. Maka saya harus itu berarti Pak terus-terusan PCA. Iya, semakin terus Anda gas, semakin cepat sampainya. Kalau semakin apa nggak pernah digas, ya kemungkinan untuk sampainya lebih kecil. Kan nggak mungkin Anda diem aja terus nyampe ke Lembang. Ibarat kata kalau kita perjalanan kita di ini seperti itu. Anda diem aja terus jadi LED. Nggak mungkin. Anda harus banyak ikhtiar, Anda harus banyak action. Seperti itu teman-teman. Makanya pastikan ikhtiar terus tiap hari. Ikhtiar, banyak doa, banyak bantu orang. Dan itu yang akan saya coba terangkan di materi kita malam hari ini. Gitu. Semoga materinya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Karena saya rasa materi ini diperlukan banget. Setidaknya Anda tahu Anda mau kemana, udah sampai mana, terus harus ngapain lagi nih, gitu. Jadi buat teman-teman yang baru mulai, berarti udah tahu nih, saya mau ke Lembang, contoh gitu. Saya mau ke tempat ini, gitu. Naik kendaraannya ini, lewat jalurnya sini, pasti gitu. Nah pas sudah teman-teman jalanin, kok nggak sampai-sampai ya? Kok nggak sampai-sampai? Biasanya yang Anda lakukan apa? Lihat peta Google Maps. Berapa lama nih? Gitu kan? Di Google Maps ketahuan nih. Masih 2 jam lagi. Ya maka Anda jalanin tuh 2 jam. Kalau Anda udah ngelihat 2 jam lagi tapi Anda diem aja. Apakah nyampe ke
titik apa namanya lokasi yang ingin Anda gapai, nggak akan sampai. Sama ketika Anda di HNI. Kalau Anda serius jalanin HNI 2 jam minimal per hari, gitu, Anda bangun jaringan Anda. Anda ajak setiap ketemu orang, Anda ajak untuk cobain produknya, bikin kartu diskonnya, hadir home sharingnya, gitu ya. Ikut-ikut setiap acaranya, Anda melakukan hal tersebut, itu apa namanya paling telat itu harusnya dalam 1 tahun Anda tuh sudah dapat apa ya progresnya gitu. Progresnya udah dapat. Yang bikin nggak dapat itu karena Anda apa namanya ya udah tahu cuman udah tahu mau kemana tapi nggak ngejalanin itu doang. Ya nggak akan dapat, nggak akan sampai. Paham ya? Ini penting banget teman-teman. Jadi pastikan teman-teman ikuti materinya, siapin catatannya karena kita akan apa namanya membahas hal ini. Nah, materinya dari mana? Teman-teman bisa buka dari website aja. Nah, kelihatan ya. Jadi buka website aja. Websitenya hni.net. Buka hni.net. Biasanya kan teman-teman langsung ngeklik Avo login gitu. Ini teman-teman lihat nih ada success plan. Diklik apa di kursornya masukin ke success plan, lalu lihat ada keuntungan langsung, ada peringkat mitra, ada komisi, ada bonus royalti. Ini success plan-nya HNI. Keuntungan langsung udah jelas, udah biasa. Teman-teman pasti udah tahu ada harga diskon, ada harga konsumen gitu. Jadi nggak usah nanya lagi, Pak, kok di HNI ada 2 harga? Ya memang ada harga diskon, ada harga konsumen. Ya memang buat dua orang yang apa namanya yang berbeda. Harga diskon buat orang yang sudah punya kartu diskon, harga konsumen buat orang yang belum punya kartu diskon. Kalau Anda ngejual harga diskon kepada orang yang belum punya kartu diskon, nah itu nyalahin aturan. Itu yang nggak sesuai dengan apa namanya arahan dari Dewan Syariah HNI gitu. Nggak sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i yang sudah ditentukan sama perusahaan. Jadi ya kita justru ngikutin. Oh dia belum punya ya harga konsumen kalau belum punya kartu. Kalau udah punya kartu diskon ya kasih harga diskon. Justru harus gitu. Nah itu dari keuntungan langsung. Di peringkat mitra. Nah ini kita klik peringkat mitra. Teman-teman nanti bisa sambil apa ngeliat gitu ya. Di sini teman-teman, coba lihat peringkat mitra. Paling pertama itu MB atau bahasa dulunya AB. Agen baru kalau sekarang mitra baru. Mitra baru itu teman-teman levelnya itu levelnya mitra baru tapi persentasenya 10%, 14%, 17%. Jadi kalau teman-teman apa namanya baru banget bikin kartu diskon maka level Anda 10%. Persentasenya 10%. Bagi hasilnya 10%. Kalau Anda sudah 17% itu ketika omset Anda akumulasinya gitu ya. Kumpulan omset atau akumulasi omset kalau di AVO itu sudah di atas 2.000 itu maka teman-teman 17%. Selama masih 1.000 ke bawah masih 10%. Jadi ini akumulasi omset Anda dan jaringan Anda. Jadi nggak hanya pribadi gitu. Nih lihat akumulasi TP pribadi dan grup tanpa batas waktu. Makanya siapapun yang dia di HNI punya kartu diskon lalu dia terus belanja produknya pasti naik jadi manajer suatu hari pasti gitu. Tidak ada yang akan stuck di satu titik bertahun-tahun nggak naik-naik itu nggak akan ada selama mitranya masih pada belanja. Seperti itu karena dia diakumul apa di HN itu siapapun yang terus belanja omsetnya akan terus terakumulasi apa levelnya pasti akan naik gitu. Dia baru mulai sampai apa di bawah 1.000 masih 10%. Begitu dia nginjak 1.000 maka langsung naik jadi 14%. Begitu kena 2.000 poin maka persentasenya langsung 17%. Begitu kena 3.000 akumulasinya maka langsung naik jadi manajer.
gitu. Sebenarnya sesederhana itu. eh Misalkan Anda beli PGH gitu ya, sebulan sekali satu PGH, satu pasta gigi herba, Anda beli itu setiap bulan, maka 1.000 bulan kemudian Anda pasti jadi manajer. Itu udah pasti. Nah, kalau Anda jadi apa mau jadi senior manager, maka pastikan Anda punya 3 mitra berpangkat manajer. Maka Anda jadi senior manager dengan komisi 23%. Gambarnya kayak gini nih. Manajer, 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 senior manager. Gitu. Kalau Anda naik level lagi, maka Anda bisa jadi eksekutif manager. Anda bantu 6 orang, punya mitra 6 orang, tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang ini mitra Anda yang di bawah Anda langsung. Maksudnya di sini generasi satu. Dia manajer, 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 manajer. Maka Anda punya 6 mitra berpangkat manajer. Maka komisi Anda 26%. Anda menjadi eksekutif manager. Gitu teman-teman. Oke, yang ada yang mau nanya ya nanti tinggal tulis aja di grup chat. Terus kalau director apa? Director dia dari 6 apa namanya 6 jalur, dia ada 2 yang menjadi senior manager gitu. Dan empat empat mitranya itu masih manager. Maka dia komisi dapat 29%, levelnya director. Senior director punya 4 yang senior manager dan 2 manager. 32%. Lalu ada eksekutif director punya 6 mitra berpangkat senior manager, maka jadi eksekutif director dengan komisi 35%. Jadi sebenarnya sesederhana itu saja teman-teman. Tugas kita adalah sekarang kalau saya ya, saya tidak fokus mencari orang yang mau jadi manajer gitu. Kalau di awal, tapi saya bantu generasi satu saya agar menjadi senior manager. Kata kuncinya di situ. Kebanyakan itu orang ngerjainnya dari atas ke bawah. Kalau saya ngerjainnya dari bawah ke atas. Nih kebanyakan gini nih kalau orang dia pertama jadi manajer. Habis jadi manajer dia bantu 3 orang jadi senior manager. Terus dia bantu 3 orang lagi jadi eksekutif manager. Biasanya gitu. Terus dari sini mulai nih yang manajer-manajer ini dibantuin nih tiga nih satu 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 sehingga eh, jadi senior manajer maka naik jadi director kan gitu. Nah nanti yang ini jalur satu 2 udah jalur 3 4 sekarang ini manajer dijadiin senior manajer nih tambah apa 3 manajer maka jadinya gini. Lalu akhirnya jadi gini. Kadang kayak gitu. Kalau saya ngerjainnya dari bawah ke atas, target saya adalah memastikan pokoknya generasi satu saya harus jadi senior manager. Maka si senior manager itu caranya gimana? Punya 3 manager. Maka target saya biasanya di generasi satu saya punya 10 orang, generasi 2 itu tiap jalur tuh 3 3 3 3. Saya susun 3 3 3 3. Kenapa? Karena targetnya si 3 orang ini di tiap jalur saya itu harus jadi manajer. Maka generasi ketiga, generasi keempat saya pasti banyak orangnya. Kenapa? Karena begitu dia jadi manajer, 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 gitu ya. Maka yang di sini otomatis langsung jadi senior manajer. Kenapa? Karena syarat jadi senior manajer itu cuman punya 3 mitra berpangkat manajer, gitu. Nggak ada klausul pernah menjadi manajer itu nggak ada. Betul 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 gitu. Lihat aja semua eksekutif manajer memiliki minimal 6 mitra berpangkat manajer. Nggak ada klausul pernah menjadi senior manager kan nggak ada. Artinya kalau Anda mau naik level ke HNI nggak perlu benar-benar naik naik kayak orang naik tangga, naik satu, naik satu, naik satu gitu. Tapi Anda atur, Anda susun. Pokoknya gambarnya seperti ini. Tiap senior manager berarti ada berapa? Ada 3 jalur, 3 jalur, 3 jalur, 3 jalur. Tiap jalur si senior manager kan ada 3. Kenapa ada cuma 3, Pak? Itu 3 kalau yang gerak masih Anda.
Tapi kalau si senior manager ini udah ada orang-orangnya ya maka dia bikin 10 jalur gitu. Ini harusnya 10 jalur teman-teman, tapi syaratnya cuma 6. Jadi 10 jalur aktif, 6 jalur kokoh. Kata kuncinya di situ. 10 aktif, 6 kokoh. Maka begitu senior manager ini punya 3 jalur, manajer, 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 maka ini akan jadi senior manager. Kita bantu TP 100, maka naik jadi senior manager. Karena kebanyakan kalau di awal-awal gitu, kesulitan kita adalah, Pak, saya tuh belum nemu orang yang mau jadi manajer. Pak, saya tuh kesulitan ngajakin orang untuk jadi manajer gitu. Sama, Bapak Ibu sekalian, sama. Saya juga dulu gitu ngerasainnya. Makanya dulu yang saya lakukan adalah ya saya susun. Saya susun. Karena orang-orang yang aktif sampai hari ini di jaringan saya sendiri itu ada di jalur 7, jalur 10. Jarang yang di jalur 2, di jalur 1 apalagi. Jalur 1 saya isinya keluarga semua. Jadi saya nggak akan banyak apa namanya, nggak akan banyak minta apa-apa gitu. Karena yang namanya keluarga ya dia aktifnya seperti layaknya keluarga. Semoga teman-teman paham paham sampai sini gitu. Bentar, bentar, bentar. Oke, jadi kayak gitu ya. Terus kita lanjut. Di sini ada nextnya apa? Kalau sudah jadi ED, nah ketika teman-teman bisa membangun 2 jalur eksekutif director, maka teman-teman menjadi gold eksekutif director. Gitu, yaitu apa? 2 jalur ED ini omsetnya di atas 9.000 gitu. Dan jalur lainnya itu kalau diakumulasi jalur non ED ataupun ada yang sudah jadi ED sekalipun tapi masih omsetnya belum 9.000, dia akan terhitung jadi satu, harus 9.000 juga. Jadi 9.000, 9.000 dan akumulasi 9.000. Maka naik jadi gold gitu. eh Apa namanya? Tapi ingat teman-teman, kata kuncinya jangan kepengen buru-buru naik level kalau saya. Tapi buru-burulah naikin omset, naikin bonus. Jangan buru-buru naik level. Kenapa? Karena yang bisa bayarin cicilan rumah, tabungan haji, apa namanya, biaya sekolah anak-anak itu bukan level, tapi bonus dari HNI. Makanya kita fokus gimana caranya ngegedein bonusnya, bukan levelnya. Kalau levelnya tinggi, omsetnya nggak ada, ya pasti bonusnya juga kagak ada, gitu. Tapi kalau omsetnya sudah ada, walaupun levelnya masih kecil, yaitu masih bonusnya tuh masih lumayan, teman-teman. Saya punya senior manager, bonusnya 1 juta. Saya juga punya mitra eksekutif director, bonusnya juga 1 juta. Kira-kira lebih pede yang mana? Yang masih senior manager apa yang sudah eksekutif director? Pasti lebih pede yang senior manager. Kenapa? Karena walaupun masih senior manager udah 1 juta. Yang eksekutif director udah ED masa cuma 1 juta gitu. Itu kan artinya gaji apa? Pangkat jenderal, gaji kopral gitu. Makanya hati-hati teman-teman. Jangan apa namanya terburu-buru ingin segera jadi ED tapi eh, tidak tidak menjalankan HNI sesuai support system gitu, tidak sesuai sistemnya. Kalau Anda punya 4 jalur, jadi 4 jalur ini jalur teman-teman, dia di generasi keberapa bebas. Ini misalkan ED-nya ada di generasi 5 Pak, ya maka itu menjadi ED generasi 1 kita. ED yang kedua ada di generasi 7, maka itu menjadi ED generasi 1 kita. Kan tidak semua generasi di bawahnya ED nih, misalkan di bawahnya ini ada mitra lagi, ada mitra lagi, ada mitra lagi terus ke bawah gitu kan. Nah, bisa jadi yang di generasi ketujuh itu dia baru jadi ED, maka terhitung ke atas. Nah, itulah generasi 1 dari eksekutif director kita. Tuh kayak gitu teman-teman. Menariknya kalau di HNI, Anda punya 6, maka menjadi crown eksekutif director. Ketika Anda apa namanya menjadi LED, ada lagi nih hitungannya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Menjadi LED Prime, menjadi Safir, Emerald, Platinum. Kalau Safir, Emerald, Platinum
punya 7 ED 18.000 poin, Emerald 9 ED 18.000 poin, Platinum 12 ED 18.000 poin. Sesederhana itu teman-teman. Ini adalah peringkat. Lalu sekarang semoga teman-teman paham ya. Sekarang kita masuk ke komisi. Jadi teman-teman nanti saya kasih tipsnya bagaimana caranya untuk bisa naikin bonusnya, naikin omsetnya. Sekarang minimal tahu dulu. Pertama ada biasanya kalau di bonus tuh namanya BPP, bonus prestasi pribadi. Kalau di sini komisi prestasi pribadi. Dia dihitung dari total pribadi, jadi kita yang belanja pakai nomor ID kita gitu ya, dikalikan persentase peringkat kita gitu. Anda TP-nya dalam 1 bulan 1.000, maka peringkat Anda misalkan kan lagi ada promo, misalkan kalau 1.000 poin jadi manajer, kalau sekarang kan promonya 600 poin jadi manajer gitu, maka 20% kali 600 poin kali 1.000 gitu. Oke, kalau ED, ED kan 35%. Anda TP pribadinya 1.000 poin, maka 35 kali 1.000 poin kali 1.000, 350.000. Sesederhana itu teman-teman. Paham ya? Eh, apa namanya? Dia dihitung hanya berdasarkan atas prestasi pribadi. Jadi karena kitanya. Maka pastikan teman-teman eh, apa pembelanjaan TP pribadi ini dia hanya terhitung yang menggunakan nomor ID pribadi kita. Pak, kalau saya TP 1.000, apakah 1.000-1.000-nya ini saya yang pakai? Tidak. Ini kan TPP itu target prestasi pribadi gitu. Komisi prestasi pribadi. Jadi komisi yang dibelikan kepada pribadi kita. Bisa kita jual, bisa kita ada yang minta resep herba lalu kita tawarkan pakai produk itu. Banyak hal, teman-teman. Sehingga tidak harus produk-produk yang memang kita pakai. Karena saya sering banget ketemu gitu. Pak, saya nggak bisa jalanin HNI soalnya saya nggak bisa TP pribadinya. Saya bingung, kenapa nggak bisa? Ya saya nggak ada duit buat belinya. Siapa yang suruh beli gitu kalau saya. Kenapa? Ya Anda bisa cerita sama orang, terus orang itu mau beli, lalu ya udah ajakin dia beli produk, terus belinya pakai ID Anda. Di awal gitu aja dulu. Bisa kok gitu. Tidak harus langsung menjadikan dia punya kartu diskon. Kayak gitu. Boleh. Atau Anda ceritain produk HNI, terus ada orang yang mau beli gitu. Anda bantuin nih, belanjanya ke sini ke Halal Mart terdekat gitu. Bu, nanti belinya pakai nomor ID ini. Itu ID siapa? Ya ID Anda gitu. Anda kumpulin gitu ya, sehingga bisa kekumpul itulah TP pribadi. Jadi tidak harus yang Anda gunakan gitu. Oke. Saya pakainya cuma 50 poin, Pak. Jadi saya TP pribadinya 50 poin. Ah, itu gagal paham. Yang kayak gitu gagal paham. Kalau yang paham dia pasti ngejar. Maksimalnya berapa? 600. Maka saya kejar 600 poin gitu. 600 poin sekitar 1,8 sampai 2 juta. Maka target saya tiap bulan minimal banget 2 juta pribadi saya sendiri. Itu harus seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang komisi prestasi grup. Komisi prestasi grup itu dia dihitung persentase peringkat dikali total poin grup gitu dikurangi komisi prestasi grup dari mitra yang aktif. Jadi hitungannya gini, ini kalau misalkan Anda ED 35%, maka hitungannya itu KPG-nya Anda, KPG-nya Anda sebagai ED itu punya 6 kali 35 kali 3.000 poin. Nih 3.000 tuh 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Anda kan sebagai ED punya 6 jalur, masing-masing jalur 3.000 gitu dulu. 6.300.000. Lalu KPG Mitra ada 6. 6 ini kan SM, jadi 23 dikali 3.000 dikali 1.000 4.140. Maka komisi prestasi grup Anda bukan 6,3 tapi 6,3 dikurang 4,1 yang Anda dapat 2,1.
Kenapa? Karena 4,1-nya nanti akan dibagikan ke ini para mitra. Gitu teman-teman. Ini yang 4,1 haknya mitra ini. Yang Anda cuman yang 2,1. Gitu. Paham ya? Jadi seperti itu. Di sini perhitungan untuk komisi prestasi grup. Oke, oke, oke. Jadi total dulu sebagai Anda, misalkan di sini ED, maka ya ED punya 6 jalur 3.000, maka 6 kali 35% adalah apa presentasenya ED, dikali 3.000 berarti karena setiap jalurnya omsetnya 3.000, dikali Rp1.000, 6.300.000. Lalu dikurangin sama KPG Mitra. KPG Mitra berapa? Mitranya apa levelnya? SM berarti 23%. Ada 6 SM-nya maka 6 kali 23% kali 3.000. Karena si SM tiap SM omsetnya 3.000 maka kekumpul 4.140. Maka tinggal yang Anda dapat berapa? Komisinya. Nah, ini selisihnya. Di sini kalau teman-teman pahami, kok bisa? Ya ini 35 kurang 23. Sehingga kalau mitra Anda levelnya lebih tinggi dari Anda nggak dapat komisi prestasi grup. Gitu. Kalau mau bertanya, Bu Marvita silahkan tulis aja. Gitu. Silahkan ditulis aja, nggak usah banyak. Pak boleh nanya, tanya aja udah ditulis. Nanti sesempatnya saya baca, saya jawab. Lanjut ya. Oke, ada lagi komisi generasi peringkat. Ini diberikan, ini buat namanya generasi pangkat. Jadi yang dia sudah punya pangkat, peringkat atau pangkat. Pangkatnya apa? Pangkat pertama itu kalau di HNI manajer. Jadi AB itu berlaku buat semua. Manajer apa mitra baru, agen baru itu berlaku buat semua. Dia baru naik pangkat, naik peringkat ketika dia jadi manajer. Jadi hitungannya dari manajer ke atas. Manajer, senior manajer, eksekutif apa namanya? Manajer, terus director, senior director, eksekutif director. Itu dia apa namanya? Yang namanya pangkat itu seperti itu. Silakan kalau yang mau bertanya tulis di chat. Nah, di sini dia ketika Anda sudah manajer atau up gitu ya, manajer ke atas, dia TP pribadinya jadi bonusnya diberikan kepada mitra dengan peringkat minimal manajer aktif. Jadi minimal manajer. Kalau senior manajer gimana? Ya kehitung, kan minimalnya manajer. Kalau AB, kalau MB nggak kehitung. Dia manajer aja gitu. Yang memiliki mitra berperingkat minimal manajer. Jadi Andanya manajer, punya mitra manajer. Nah itu kan Anda nggak dapat nih komisi prestasi grup, tapi Anda dapat komisi generasi peringkat. Anda dapatnya itu gitu. Anda dapatnya bonus atau komisi generasi peringkat. Nah, eh apa namanya? Syaratnya apa? Anda TP 200 dan manajer-manajer Anda TP-nya 200. Maka kebagian ini. Pak, kalau mitra saya nggak 200 gimana? Maka nggak kehitung gitu. Karena Anda arahkan mitra Anda 200 poin, maka Anda dapat fee-nya, fee marketing. Karena Anda bantuin HNI apa mengajak mitra Anda untuk TP minimal 200. Maka HNI ngasih lagi tuh namanya komisi generasi pangkat. Kayak gitu. Komisi generasi pangkat ini ini sampai 10 kedalaman, 10 generasi. Jadi generasi itu nih, ini Anda gitu. Ini misalkan B ini ada di atas ini ya. Jadi B ini generasi satu gitu yang di sini gambarannya generasi satu. B ini harusnya di sini posisinya. Dia nggak mungkin di sini dibikin ke bawah biar di sininya kebaca gitu sama kolomnya. Jadi di sini G1 berarti di bawah Anda langsung generasi satu, G2 generasi 2 di bawahnya G1. Generasi 3 di bawahnya generasi 2. Begitu terus sampai 10. Itu Anda dapetin sampai 10 kedalaman. 10 kedalaman ini adalah maksimal. Jadi kalau Anda punya 25 generasi kedalaman gitu ya, nggak dapat dong Pak. Belum tentu gitu. Belum tentu gimana? Bisa jadi dapat kalau ada yang tidak TP pribadi. Misalkan generasi 2 Anda nggak TP pribadi,
maka generasi tiganya naik jadi generasi 2 hitungan bonusnya. Generasi limanya nggak TP pribadi, maka generasi enamnya secara bonus akan terhitung sebagai generasi 5. Nah, ini terus nih ke bawah, naik, 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 naik gitu. Jadi kalau Anda tidak TP pribadi, ya pertama nggak 200 poin minimal, ya Anda nggak dapat banyak bonus. Yang kedua, apa namanya, bonus yang harusnya Anda dapat itu pindah loncat ke mentor Anda. Kenapa? Karena di ini ada istilahnya pass up gitu. Berapa mitra yang tupo 200 baru dapat bonus generasi pangkat? Ya tergantung mitranya ada berapa banyak. Yang penting mitranya harus manajer. Mitra yang manajer. Karena di sini pangkat gitu, peringkat pangkat. Jadi yang udah dapat peringkat, yang udah dapat pangkat. Nah, itu minimal manajer. Anda 200 punya mitra yang sudah manajer juga TP-nya 200. Mitra Anda ada 10. Ya maka apa namanya? Anda punya 10 tuh. Dari 10 orang itu Anda kebagian. Kalau dia generasi satu Anda dapatnya 6%. Kalau generasi 3 dapatnya 3%. Generasi 4 dapat 2%. Gitu. Anda lihat nih level Anda mana. Oh, saya masih SM, Pak. Kalau masih SM, maka Anda cuma dapat 3 generasi. Nih, gitu. Anda belum bisa dapat generasi keempat. Anda baru dapat generasi keempat, 5, 6. Kalau, nih dilihat, memiliki, apa nih? Nih baca. Memiliki 3 jalur aktif dengan total omset 2 jalur terbesar 6.000 poin. Jadi kalau omsetnya 2 jalur, di sini ada 6.000, 6.000, jalur ketiga dan seterusnya ini, akumulasi ketiga dan seterusnya ini adalah 3.000, maka Anda bisa dapat apa namanya 6 generasi. Nah, kalau level Anda sudah ED, Anda bisa dapat full nih 6 generasi. Kalau Anda punya 2 jalur, omsetnya 6.000 dan jalur ketiga seterusnya 3.000 poin. Jadi sini satu dua nih omsetnya di sini satu gede gini, nih satu gede gini, 6.000, 6.000. Yang lainnya nih kalau diakumulasi itu 3.000, maka Anda dapat ini. Gitu, dapatnya sampai 6 generasi. Kalau Anda baru SM, baru sampai 4. Gitu. Semoga paham ya. Makanya kalau yang ngerti pasti dia memastikan jalur lainnya juga terpenuhi. Makanya teman-teman kalau punya jalur yang dia sudah 6.000 poin, maka teman-teman harus mulai membuka jalur baru gitu. Nanti lanjut ke komisi-komisi berikutnya. Ini contoh penjelasannya. Contoh skema jalur aktif untuk komisi grup peringkat dari generasi 4 sampai 6 level SM dan ED. Nih, nih misalkan nih dari Anda 200 poin, 2 jalur terbesar gitu, akumulasi omset 6.000 gitu ya. Maksudnya tuh 6.000 6.000 gitu. Atau di sini eh, berapa 4.000 8.000 itu kan kalau diakumulasi dia 6.000 poin gitu. 2 jalur terbesarnya 6.000, pokoknya 2 jalur terbesarnya pokoknya 6.000 poin. Jalur ketiga seterusnya 3.000. Ini contohnya. Misalkan Anda ED gitu. Anda ED. Anda punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 jalur. Di jalur satu nih susunannya senior manager TP 600. Lalu generasi 2-nya manajer, cuman TP-nya hanya 100. Oke. Lalu ada lagi manajer yang akumulasi grupnya 3.000. Lalu ada lagi generasi, ini kan generasi satu gitu. Ini kan harusnya generasi 2 nih. Tapi karena dia TP-nya 100 maka kehitungnya sebagai G1. Di hitungan ini masuk ke atas. Gitu teman-teman. Jadi ini G1 nih satu grup ini. Yang satu grup ini nih. Satu grup ini G2. Nah ini karena dia manajer TP-nya 600 maka masuk generasi 2. Manajer TP-nya 100 maka generasi 2. Yang ini AB dia TP-nya 200 tapi karena masih AB belum manajer maka dapatnya generasi 2 juga. Jadi hitungannya
ini. Anda punya 6 gitu, 6 jalur, 6% kali 700, 700 mana nih? 600 tambah 100 gitu. G2-nya ada 1 kali 4%. Karena apa? Udah G2. G2 di sini kan 4%. Nah, 4%. Tapi 3.000 karena si manajernya bisa akumulasi 3.000 poin. Tuh, gitu. Ini bukan apa namanya, eh, jangan dilihat hanya TP ya, tapi akumulasi juga bisa. Terus G2 4% kali 2.000 poin nih, 2.600, mana nih? Iya nih. 6, oh ini nih sorry, ini G2 nih. G2 2.000 poin. Gitu. Ini 2.000 poin. Ini warna agak kuning, nih warna kuning kan gitu. Gitu. Kenapa? Karena dia manajer, bisa 2.000 poin. Seperti itu teman-teman. Lalu ada lagi generasi 2 6 kali 4% kali 900 gitu. Ini apa namanya? Nih yang warna ungu nih. 600, 100, 200 jadi 900. Jadi totalnya dapat 668.000. Pak, ribet banget ya. Kalau jaringan saya banyak gimana? Ya, nggak usah, tenang aja, nggak usah banyak dipikirin. Insya Allah sudah dihitung secara sistematis, secara otomatis oleh sistem, dan Anda bisa ngelihatnya di AVO gitu, bagian total bonus selesai gitu. Ini cuman sekedar biar teman-teman tahu. Jadi nanti nyusun jaringannya, menata jaringannya bisa benar gitu. Intinya seperti itu. Lalu ada Gold, Diamond, Crown. Tadi kalau GED berarti punya 2 jalur ED gitu. Komisinya seperti itu. Maka dia dapat berapa? Kalau ED, Gold, Diamond, Crown itu kalau dia punya 2 ED maka jadinya Gold. Kalau 4 ED, 4 jalur ED maka jadinya Diamond. Kalau 6 jalur ED-nya tuh omsetnya minimal 9.000 maka jadinya Crown gitu. Kalau dia GED, hitungan komisinya seperti ini, 7% totalnya, generasi 1 3%, 2%, 2%, kalau DED 3%, 2%, 2%, 2%, kalau CED 3%, 2%, 2%, 2%, 1%, totalnya 10%. Jadi pokoknya dihitung berdasarkan si ED ini. Pak, generasi satu saya ED-nya nggak nyampe, apa namanya, kan kalau paling atas pasti gede Pak omsetnya, betul. Tapi kalau di bawahnya ada ED lagi seperti ini, maka ini apa dipecah dulu. Ini kan apa namanya, ini ke bawah nih besar gitu. Kalau dihitung ke atas ini kan dijumlah nih semua 30 tambah 10 tambah 30 tambah 9 tambah 10 tambah 30 tambah 10 tambah 9 tambah 4. Di sini nih harusnya omsetnya ED-nya gede. Tapi kan omset ED gede ini karena berdasarkan akumulasi dari ED yang lain. Jadi ED ke bawahnya dipecah dulu. Nah, sampai seperti ini ada berapa? Berapa generasi? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kan 9 generasi ini ke bawah. Tapi dilihat, oh ini cuma 4.000, berarti karena di bawah 9.000 maka tidak dihitung. Jangan dihitung yang 9.000 ke atas. Oh ini ada 9.000, 10.000 sama GED. Jadi di bawah kitanya GED, kita punya mitra GED juga 30.000. Maka yang ini akan dihitung sebagai generasi satu. Dia baru keputus ketika ketemu GED lagi. Seperti itu teman-teman. Nanti di bawahnya GED ada ED, ada ED, ada GED. Nah, maka yang ini generasi 2 karena udah di bawah GED yang pertama. Lalu seperti itu selanjutnya. Gitu. Apa namanya? Jadi walaupun dia ada 10 generasi, 15 generasi, yang dihitung ED-nya aja yang omsetnya di atas 9.000 poin. Oke, seperti itu ya. Ini kita tentang, komisi. Terus ada lagi bonus royalti. Nah, ini bonus royalti kadang suka apa ya, bikin orang-orang yang nggak paham itu suka, bingung kenapa level saya naik, bonus saya turun. Nah, ini karena royalti biasanya.
Jadi teman-teman, ada namanya bonus royalti stabilitas belanja. Nih dilihat, ini diberikan kepada yang berperingkat MB dan manajer. Jadi hanya untuk MB, mitra baru, dan manajer aja. Dia itu dihitung berdasarkan total akumulasi AB dan manajer yang belanja minimal banget berapa? 200 poin selama 3 bulan berturut-turut atau 600 poin dalam sebulan. Itu diakumulasi, dijumlahin gitu, terus dibagi ke orang yang sama di seluruh dunia gitu. Di total dulu, dihitung, lalu dibagi gitu. Maka biasanya yang levelnya manajer sama mitra baru atau agen baru yang dia TP-nya 200 poin tiap bulan atau TP-nya 600 poin dalam 1 bulan, dia biasanya langsung dapat nih royalti stabilitas belanja. Itu pasti dapat. Rata-rata kalau sekarang sekitar 60 ribuan gitu. Karena dihitungnya berdasarkan omset internasional, total omset semua gitu. Jadi Anda dapatnya flat gitu, dapatnya flat 60. Anda tanya ke semua manajer atau semua AB yang TP-nya 200 poin dalam 3 bulan atau 600 poin dalam 1 bulan, pasti jumlahnya sama. Karena dibagi apa namanya? Dibagi sama gitu, dibaginya sama persis. Untuk memotivasi mitra aktif untuk hijrah produk, caranya gimana? Ya diajak Pak Wardi, diajak ngobrol, ditanya, udah pakai, udah nyobain apa matcha latte belum? Apaan tuh? Ada nih produk baru HNI gitu. Nah kita mau nggak pernah nyapa, nggak pernah ngajak, tapi pengennya dia aktif, ya kan aneh. Udah pernah ini belum? Apa namanya nge-share gitu. Pak Wardi share katalognya sama dia, minta dia baca atau sesekali share yang apa tuh. Misalkan ada nih maca baru, produk baru share ke dia. Ada mengkudu share ke dia. Ya dia harus tahu ada produknya apa aja. Ya gimana dia mau belanja, orang dia aja nggak tahu mau beli apa. Kan sesederhananya seperti itu teman-teman. Oke, paham sampai sini ya. Jadi Anda yang sudah jadi manajer, yang masih AB jadi manajer, selama Anda 200 poin tiap bulan atau 600 poin dalam 1 bulan, maka Anda dapat RSB. Ingat, ingat-ingat dulu. Oke? Nah, lanjutnya ada RKJ, Royalti Kemajuan Jaringan. Ini hanya diberikan kepada, lihat peringkatnya senior manager ke atas. Oke? Lihat nama royaltinya, kemajuan jaringan. Kemajuan jaringan. Artinya apa? Jaringannya maju. Jadi gerak, jalan, ada omsetnya. Kebanyakan kan orang yang jadi senior manager, lihat nih, senior manager up. Jadi Anda senior manager, eksekutif manager, director, senior director, senior director, eksekutif director, itu yang kebagian RKJ. Kebagian kalau omsetnya ada gitu. Artinya jaringannya jalan. Kebanyakan kita pada naik pangkatnya, naik levelnya buatan. Betul? Misalkan Anda belanja pertama TP 600 jadi manajer. Berikutnya Anda TP-in istri 600 poin, istri jadi manajer. TP-in anak 600 poin jadi manajer. TP-in ayah kita jadi 600 poin jadi manajer. Maka kita punya 6 manajer. Maka kita naik jadi senior manager. Betul? Terus pertanyaan saya, Anda jadi senior manager, omsetnya itu real atau apa namanya bohongan atau buatan omsetnya? Kan omsetnya buatan. Jadi jangan ngarepin bonusnya langgeng terus. Kenapa? Lah aslinya kan nggak ada omsetnya. Itu kan omset dari yang Anda beli. Sehingga kalau teman-teman tidak memahami hal ini, ya agak aneh gitu. Pak, kenapa oh, apa level saya naik, bonus saya malah turun gitu. Lah Ibu, ada omsetnya nggak selama ini?
Belum ada, Pak. Lo kok bisa jadi senior manager? Iya, saya ini bantuin suami saya, anak saya, ibu saya. Ya iyalah, berarti Anda punya bisnis yang apa namanya belum banyak konsumen yang belanja gitu. Di mana yang Anda dapat kali ini, hari ini Anda dapat itu bonus atau penghasilan dari produk yang Anda beli sendiri, ibarat kata gitu. Ya jadi jangan aneh kalau pas Anda nggak belanja kok nggak ada bonusnya. Gitu teman-teman, hati-hati. Jangan apa ya, jangan keburu-buru pengen segera jadi ED, segera jadi senior manager tuh banyaknya seperti itu. Hati-hati. Nah, yang penting Anda kalau udah senior manager ke atas pasti dapat. Kalau Anda TP-nya 200, nilai RKJ Anda satu kali. Tapi kalau Anda TP-nya 600, RKJ-nya tiga kali. Itu yang perlu diingat. Ini contoh gitu. Kalau Anda TP pribadinya ini bukan 200, tapi TP pribadinya berapa? Sorry. TP pribadinya nih 200 poin, kalau yang ini 600 gitu. Ini salah nih. TP pribadinya yang kedua nih 600. TP pribadinya di sini dia karena 200 maka RKJ-nya kan satu gitu. Jadi Anda dapatnya 840. Tapi kalau Andanya sebagai eksekutif manajer TP-nya 600 poin, maka dikali 3. Harusnya Anda 840, sekarang dikali 3. Jadi Anda dapatnya 2.520 gitu teman-teman. Makanya banyak leader yang mengarahkan teman-teman tuh TP 600. Kenapa? Biar dapat ininya gede gitu. Harusnya 800 jadi 2,5 kan ini banget. Apa namanya lumayan. Gitu. Kan lumayan banget. Harusnya dapatnya cuma 800, jadinya dapatnya 2.500.000 gitu. Maka pastikan targetnya minimal tiap bulan bisa TP 600 poin karena buat Anda gitu, buat Anda. Oke, lanjutnya ada royalty LED. Ada royalty komitmen, nanti silahkan dibaca aja. Kenapa? Karena ini ya buat LED. Mendingan langsung lihat bonusnya aja. Safir, nah itu nanti masih jauh buat yang belum mencapai, jadi lebih baik kita lanjutin saja materinya. Nanti apa namanya eh kita pelajari lagi sedikit. Jadi paham sampai sini ya teman-teman ya. Jangan apa namanya bingung, jangan gimana-gimana, maka pastikan teman-teman eh, minimal tadi tahu OTP-nya berarti saya cuma dua pilihannya, mau 200 atau 600. Kalau 600 dapat RKJ-nya tiga kali, kalau sudah senior manager ke atas, kalau masih manajer ya minimal 200, masih AB minimal 200. Itu dulu, gitu. Eh, Seperti itu Pak Tomida. Saya masih ada sedikit materi lagi, boleh Oke, nambahin? Boleh nambahin sedikit? boleh. Kita masih ada waktu sampai 2030, Pak Esa. Oke. Dikit, terus kita buka Ya, tanya jawab. oke. Sedikit ya saya Silakan, apa yuk. namanya? Yuk, yuk. Share ininya. Jadi sekarang gimana caranya gitu. Sekarang caranya gimana? Nah ini tepat banget, pas banget buat teman-teman yang hari ini ikutan. Pokoknya rugi deh yang nggak ikutan, nggak paham, pasti nggak ngerti. Jadi ada cara dapetin bonus HNI. Nah kebanyakan kita kalau dapet, kita mungkin atau teman-teman udah sering lihat gambar ini, roadmap bisnis HNI gitu. 300.000 sampai 250 juta. Kebanyakan kita tuh ya tahu aja. Pokoknya kalau diklik klik 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 gitu kan. Anda mau yang mana? Oh, mau yang 1 juta, Pak. Oh, berarti Anda jadi senior manager, yaitu omsetnya 6.000 poin. Anda mau 10 juta, berarti Anda jadi GED, omsetnya 100.000 poin. Misalkan cuman kayak gitu kan. Anda jadi EM, gimana? Ya, Anda jadi eksekutif manager, 6 manajer di generasi satu, omsetnya 12.000. Tuh kadang cuman kayak gitu doang, arahan dari mentor kita. Sehingga kitanya banyak nggak ngerti.
Karena nggak ngerti, makanya banyak yang nggak ngejalanin. Banyak yang karena nggak ngejalanin ya akhirnya nggak tercapai targetnya. Tujuannya nggak nyampe gitu, tersesat di tengah jalan, lalu tidak bertanya, tidak berusaha untuk nyari-nyari informasi, lalu akhirnya muntaber, mundur tanpa berita, tiba-tiba hilang, tiba-tiba itu kenapa ya, karena Anda udah jalan ke menuju tujuan Anda, tapi Anda tersesat di tengah jalan, tapi Anda tidak berani bertanya, anda tidak mencari-cari tahu gitu. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Alhamdulillah Allah gerakan hati Anda teman-teman semua untuk hadir agenda hari ini. Jadi saya akan coba jelaskan cara membaca roadmap bisnis ini dengan lebih sederhana sehingga teman-teman gampang nyambung. Nih, jadi gini teman-teman. Jadi biar dapat misalkan mau dapat 7 juta, 10 juta gitu ya. Caranya gini, mulai dari 300.000. Oke, jadi gini, menarik ya. Bismillah. Teman-teman pastikan sekarang punya bonus pertama 300.000 dulu. Itu dulu kata kuncinya. Oke, nanti gimana caranya? Nah, berikutnya. Yang penting Anda harus punya targetan pertama. Bonus 300.000. Bismillah. Gitu. Oke, bonus pertama 300.000. Oke, next. Kalau Anda sudah punya bonus 300.000, Anda ajarin tiga mitra Anda biar bonusnya dia 300.000. Kalau Anda punya 3 orang yang Anda ajarin, Anda bantu untuk punya bonus 300.000, maka bonus Anda naik jadi 1 juta. Paham? Anda bantuin 3 orang punya bonus 300.000 seperti Anda bulan lalu, misalkan, atau seperti Anda dulu, lalu Anda bantuin 3 orang biar punya 300.000 seperti Anda, maka bonus Anda jadi 1 juta. Gitu, teman-teman. Oke, oke, oke. Itu dulu. Jadi titik pertama 300.000, titik kedua 1 juta. Biar dapetin 300.000 nanti ada, biar dapetin 1 juta, saya harus bantuin 3 orang punya bonus 300.000. Gitu. Udah nih, sekarang Anda bonusnya 1 juta. Sekarang Anda bantuin biar mitra Anda punya bonus 1 juta seperti Anda. Kata kuncinya di situ. Saling membantu gitu. Anda bantuin dulu mitra Anda biar punya bonus 1 juta seperti Anda. Kalau Anda bantu 6 orang biar mereka punya bonus 1 juta seperti Anda, maka bonus Anda jadi 7 juta. Gitu teman-teman. Ah, Oke. Kalau udah 7 juta, kalau udah 7 juta, LED. Alhamdulillah. Amin. Gitu teman-teman. Jadi kata kuncinya pertama, segera miliki bonus pertama, yaitu bonus Anda 300.000. Kalau Anda udah 300.000, duplikasi. Anda ajarin, Anda bantuin 3 orang. Jadi harus Anda ajarin, harus Anda bantuin. Anda dampingin, Anda arahin, kasih tahu caranya, diedukasi tuh sampai dia bisa copy paste diri Anda. Sehingga dia bisa dapat 300.000. Anda punya 3 orang yang dapat 300.000, bonus Anda 1 juta. Gitu teman-teman. Jadi apa namanya, bukan lagi bicara saya bisa dapat berapa, tapi Anda bantuin mitra Anda bisa dapat berapa mereka gitu. Kalau mitra Anda dapat gede, Anda juga dapat gede. Kalau Anda cuman mikirin diri Anda, ya pasti nggak nambah-nambah, nggak numbuh-numbuh, nggak bertumbuh, nggak bertambah gitu. Maka Anda harus apa namanya, siap untuk mulai bantuin mitra. Sekarang Anda coba bayangin kira-kira siapa orang yang Anda kenal, orang-orang yang ada di sekitar Anda selama ini yang kira-kira mau punya tambahan penghasilan 300.000 kayak Anda. Itu Anda ingat-ingat, Anda bayangin kira-kira siapa ya? Gitu. Kira-kira kalau sekarang kondisi kayak hari ini ada peluang punya tambahan penghasilan 300.000, kira-kira ada berapa banyak orang yang mau gitu. Terus
Kalau udah seperti itu, kira-kira kalau ada peluang untuk punya tambahan 1 juta, kondisi kayak gini hari ini, ekonomi Indonesia kayak gini hari ini, kira-kira ada berapa orang yang mau punya tambahan 1 juta? Itu kita yang ini, kita yang apa namanya harus awal dari bayangan itu dulu. Kita kebayang atau tidak? Betul, generasi berapa aja gitu. Jadi apalagi kalau generasi yang di atas-atasnya nggak pada TP, Bu, itu udah pas up, loncat ke ibu bonusnya. Oke, paham sampai sini ya. Jadi metodenya apa namanya? Anda kerjakan, lalu Anda duplikasi, Anda ajarkan. Anda kerjakan, Anda ajarkan. Anda kerjakan, Anda ajarkan gitu. Jadi Anda kerja ini, ih, alhamdulillah 300. Ayo teman-teman, siapa yang mau dapat bonus 300 kayak saya? Bantuin tuh 3 orang. Dapat 300 atau langsung 6 orang bantuin 300 gitu. Anda dapat 1 juta. Nah, 3 orang yang Anda bantuin biar mereka punya bonus 300 ribu, maka bonus Anda 1 juta. Ketika Anda punya bonus 1 juta, Anda bantuin 6 orang biar punya bonus 1 juta kayak Anda, bonus Anda 7 juta. Gitu. Oke? Maka memastikan mitra kita itu yang 6 orang, maka kita harus tempelin, dampingin, arahin biar mereka beneran dapat 1 juta. Sehingga kalau paham hal ini, maka kalau yang hari ini teman-teman bonusnya baru 1 juta, bonus Anda, lihat nih teman-teman, bonus Anda hari ini baru 1 juta, artinya baru ada 3 orang mitra Anda yang bonusnya 300 ribu. Itu yang harus teman-teman ingat, gitu. Apalagi kalau bonus Anda baru 300 ribu, artinya belum ada mitra Anda yang bonusnya gede. Itu yang menjadi apa namanya yang harus Anda mulai pikirkan. Kalau Anda bonusnya udah 7 juta, artinya Anda udah membantu 6 orang punya penghasilan 1 juta. Alhamdulillah. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau di HNI itu besarnya bonus kita, maka besar juga mitra kita bonusnya. Kalau bonus kita kecil, maka mitra kita lebih menyedihkan. Gitu. Sehingga kita tuh ada semangat terus. Kenapa? Kita nggak mau bonus kita kecil. Kenapa? Kalau saya kecil, bonus mitra saya lebih kecil. Gitu. Saya aja dengan bonus segini kasihan, apalagi mitra saya. Gitu mikirnya. Maka Anda bisa jadi leader besar kalau seperti itu berpikirnya. Anda mikirin orang lain. Nggak cuma diri Anda, keluarga Anda, tapi Anda mikirin gimana nih caranya nih. Saya 1 juta, berarti baru ada 3 orang yang dapat 300. Gitu. Baru ada 3 orang yang 300 ribu. Terus Anda bilang, wah Pak bonus saya di HNI cuma 1 juta kecil banget. Gitu. Anda ngomong kayak gitu, ya apalagi mitra Anda. Anda harusnya mikir gimana caranya mitra Anda bisa punya bonus 1 juta kayak Anda. Gitu teman-teman. Sehingga kalau Anda bantuin tuh 6 orang mitra Anda biar punya bonus yang sama dengan Anda, dapat 1 juta, bonus Anda naik jadi 7 juta. Alhamdulillah. Amin. Itu yang harus teman-teman apa namanya mulai bikin. Pemikirannya harus seperti itu. Mindsetnya harus seperti itu. Maka apa gede bonus Anda karena Anda membantu mitra Anda memiliki bonus yang sama seperti Anda. Tapi karena Anda bantuin mereka sehingga bonus Anda juga ikut-ikutan kedorong naik tanpa mengurangi hak-haknya mereka. Itu kelebihannya di HNI. Nah, Bu Nurjana, bismillah gitu. Pasti bisa. Oke, next. Nih, cara dapat 300 ribu pertama, Anda punya 10 jalur. Oke. Anda manajer misalkan TP Anda 200, Anda punya 10 jalur. Pastikan aja setiap jalur omsetnya 200 poin. Omset setiap jalur. Jadi nggak harus si AB ini generasi pertama Anda TP-nya 200, tidak. Ini bisa ke kedalaman berapapun. Yang penting kalau di total, di paling atas di total 200 gitu. Paham ya? Bukan si AB-nya TP 200 tapi akumulasi grupnya si AB
Itu adalah 200 poin setiap jalur. Jadi walaupun belanjanya dikit-dikit-dikit, tapi orangnya banyak, ya maka kekumpul. Gitu. Makanya sekarang jarak 1 meter dari diri kita itu harus kita ceritain HNI. Kita sapa, ceritain HNI. Jaraknya berapa? Ya setiap rentang 1 meter dari kita. Lagi nunggu di bank 1 meter dari kita ngobrol gitu. Kenalin HNI. Harus seperti itu. Minimal mereka jadi konsumen loyal aja. Gitu. Kenapa? Karena kita pengen bantuin banyak orang. Semakin banyak orang yang bisa kita bantu, ya makin gede gitu. Ini rinciannya. Dengan seperti ini bonus prestasi pribadi Anda 40.000, bonus prestasi grup 200.000, RSB kurang lebih sekitar 60.000. 300.000 bonus Anda. Gitu. Oke, paham sampai sini ya. Sekarang kita lanjut. Nah, kalau misalkan apa namanya 1 juta, 1 juta gimana? Anda punya 10 jalur, Anda sudah bantu ini 3 jalur Anda. 3 jalur Anda bantuin. Biar dia bisa punya omset 2.000 poin, 2.000 poin, 2.000 poin. Atau apa? Dia bisa punya bonus seperti Anda di bulan lalu. 300.000. Kan 300.000 ini manajer 2.000 poin. Nah di sini manajer 2.000 poin. Anda bantu ini 2.000 poin, 2.000 poin, 2.000 poin. Gitu. Pak ini di sini generasi satu Pak. Kalau dia di generasi sekian ya boleh bisa gitu. Ini saya bikin seperti ini biar dia ikutan ketika naik level, naik level, naik level gitu aja. Ini kebetulan SM, maka ada 3 generasi 1 kan yang harus jadi manajer gitu. Maka pastikan si manajer ini dapat 300.000, 300.000, 300.000. Ketika Anda SM, TP-nya 600 gitu, berarti 600 maka dapatnya berapa? SM kemajuan jaringan 3 kali ini jadi 180.000 nih 3 kali lipat karena TP-nya 600 poin. Jadi kalau itu ya cuma 60.000 gitu. Kalau nggak 600 gitu. Jadi TP-nya harus 600 sehingga dapatnya 3 kali jadi 180.000 gitu teman-teman. Nah, maka dengan seperti ini bonus Anda jadi 1 juta. Caranya ya Anda bantuin 3 orang biar punya bonus 300.000 seperti Anda di sebelum-sebelumnya. Makanya kalau Anda mau nyari orang yang mau Anda bantu, ya Anda harus cari orangnya yang memang mau gerak, yang memang dia butuh. Jadi tidak semua mitra kita itu bisa kita bantu. Kata kuncinya itu ingat, tidak semua orang. Tapi kita harus lihat, karena ini kan yang nanti akan kita bantu punya 300.000 nih orang yang akan jadi timnya kita. Yang dia siap bekerja sama dengan kita, siap menerima arahan kita, siap praktekin arahan kita, gitu. Kalau dia orangnya males-malesan ya nggak usah. Kalau dia orangnya kebanyakan nyari-nyari alasan, jauhin. Cari yang lain, karena masih banyak orang yang beneran butuh dan dia ngerjain, itu banyak banget. Tapi kita juga nanti akan ketemu sama orang-orang yang butuh, tapi dia ngomong doang, tapi nggak mau ngejalanin, itu lebih banyak, gitu. Nanti eh materinya gimana ya? Ya nanti coba ini aja apa namanya ditanyain sama LED-nya. Terus apa namanya? Next, udah 1 juta, Anda ajarin kepada 6 orang. Punya bonus 1 juta. Anda punya 6 orang, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Anda ajarin ke 6 orang punya bonus 1 juta, maka bonus Anda jadi 7 juta. Gitu. Paham sampai sini? Kebanyakan orang mikirnya gini, oh nih, makanya nih kalau bisnis-bisnis HNI gitu, yang di atas pasti dapat lebih gede. Selalu ngomong gitu. Lah kita dapat gede karena kita bantuin. Gitu teman-teman. Lah kalau kita nggak bantuin ya kita mah nggak dapat gede. Itu yang perlu diingat.
Kalau tidak bantuin, ya kita nggak dapat gede. Karena kita bantuin mereka dapat 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Oke, maka bisnis kita kan omsetnya makin gede. Karena makin gede, ya kita kebagian juga. Kita kebagiannya 7 juta gitu loh teman-teman. Tapi kalau kita apa namanya, saya mah nggak mau ngebantuin orang-orang Pak. Ya kalau nggak ngebantuin orang-orang, maka kan yang kerja Anda doang. Kalau Anda doang yang kerja, ya pasti lama untuk tercipta omset besar. Maka ya Anda pasti ya lama banget karena yang gerak cuma Anda gitu. Sedangkan di apa di dalam Islam aja kita diajarkan untuk jamaah gitu. Ya maka itu yang kita lakukan, kerja jamaah bareng-bareng gitu. Ayo, ayo Bu, saya bantuin dapat 1 juta kaya saya. Nih, saya udah 1 juta nih. Jadi teman-teman silahkan kalau lagi jadi gini loh, nyari orang yang mau punya kita ya mau nyari orang yang mau kita bantu untuk dapat bonus-bonus tadi, itu kita yang harus nentuin, kita yang harus pilih. Seperti kalau teman-teman ada apa namanya cara bantuin gimana? Ya didampingin Bu Rahmayanti, didampingin. Ayo Bu, Ibu pertama harus punya banyak mitra, dibangun 10 jalurnya Bu. Nah, banyak ini pertama 10 orang dulu nih pertama siapa? Siapa ya? Nah, ya kayak ibu dulu, kayak Anda dulu di awal kan di awal-awal gitu. Siapa ya 10 orangnya ya? Siapa yang mau ya gitu kan? Ya udah, dulu Anda ngapain? Nah, Anda ajarin tuh cara itu ke mitra Anda. Pokoknya Anda ajarin yang sudah Anda lakukan. Kalau Anda belum melakukan, ya jangan diajarin dulu. Anda kerjain dulu, baru Anda ajarin. Gitu. Cara bantunya gitu. Hai Bu, eh ke mitra-mitra Ibu. Kalau dulu Ibu didampingin sama mentor untuk apa ngisi di mitra-mitra, maka sekarang tugas Anda dampingin mitra Anda untuk apa namanya ke keluarganya, ke tetangga-tetangganya, ke teman-temannya, kayak gitu. Sama seperti yang dulu pernah kita alami sama mentor kita. Gitu teman-teman. Dampingin dia, temenin, diajarin gini Bu, ngomongnya cuma gini doang, cerita doang kok gitu. Saya aja ngajarin mitra saya bingung. Pak ngomongnya gitu doang. Iya, itu pada belanja kan Bu? Iya ya. Nah kalau kayak gitu doang mas saya bisa Pak. Saya kira tuh Bapak ngejelasinnya gimana gitu. Bu, kalau saya ngejelasinnya terlalu tinggi, terlalu apa ya ribet, nggak sederhana, Ibu pasti susah ininya. Apa namanya duplikasinya. Karena saya ngejelasinnya gampang, nyeranginnya gampang. Ternyata ibu ngelihatnya sepele kan? Iya ya, cuman gitu doang ternyata. Akhirnya apa? Ya karena cuman gitu doang Pak, saya mah juga bisa gitu. Karena saya kalau apa namanya sosialisasi yang saya ceritain apa? Ya pengalaman saya pakai produk. Ibu udah pernah belum nyobain kopi Sevel? Belum. Beuh. Kenapa Bu belum? Ya nggak tahu Pak produknya. Kenapa Bu belum? "Ya, saya nggak suka kopi Pak gitu. Sama Bu, kayak saya dulu saya juga gitu. Saya nggak bisa ngopi. Kalau saya ngopi apa lambung saya tuh langsung sakit, deg-degan, keringet dingin gitu. Ada Bu yang kayak gitu? Ada. Sama Bu kayak saya dulu. Gitu. Cuman waktu itu saya dikasih nih minuman sama istri. Bi, ini Bi, minuman biar sehat gitu. Saya minum. Gimana Bi? Enak? Enak. Di badan gimana? Enak. Seger Bi? Seger gitu. Abi tahu nggak? Itu kopi. Gitu saya kaget. Hah? Kopi? Iya. Kok enak di badan? Iya. Abi ada itu nggak? Deg-degan nggak? Enggak. Di lambung sakit nggak? Enggak. Keringat dingin nggak? Enggak. Nah, padahal kopi loh Bi. Iya ya. Kopi apa Mi? Ini kopi Sevel. Nah, itu yang saya ceritain tuh ke orang-orang. Oh gitu Pak. Jadi yang ini aman Pak. Nanti tuh orang-orang pada nanya, aman Bu. Eh, nggak bakalan itu Pak, nggak bakalan eh, punya masalah selama Ibu apa namanya sehat-sehat, nggak ada masalah macam-macam, nggak akan jadi trouble gimana dong. Kenapa? Karena saya udah pernah cobain, saya pakai. Oh gitu ya deh Pak, saya cobain gitu. Karena hal seperti itu kita ajarin mitra kita jadi lah ternyata cuman gitu doang ngomongnya. Kalau gitu doang masih juga bisa.
Nah, ibu nanti ceritanya beda. Mungkin ibu nggak copy sevel. Ibu pakainya apa? MHS. Anak saya itu apa namanya lagi demam. Nih saya kasih apa ya gitu. Saya nanya sama mentor, balurin aja pakai MHS. Nah, ini saya ikutin tuh balurin MHS dari ujung rambut sampai ujung kaki. Balurin, balurin, balurin MHS. Bacain doa semoga cepat sembuh, banyakin minum air putih. Alhamdulillah turun demamnya. Oh, pakainya MHS ini doang gitu. Orang kan yang ngedenger langsung, oh gitu ya. Iya, bagus ya Bu, bagus. Kenapa kita bisa bilang bagus? Karena saya udah pakai buat anak saya. Nah, itu yang kita bantuin ke mitra kita. Kita bantu cerita. Kita bantuin pokoknya nih sampai mereka bisa punya omset 6.000 atau sampai mereka bisa punya bonus 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Maka bonus Anda 7 juta. Gitu teman-teman, sesederhana itu. Anda mau punya bonus 7 juta, kalau nggak bantuin 6 orang mitra Anda punya bonus 1 juta, jangan harap dapat 7 juta. Gitu. Semakin kita bantu banyak mitra kita, maka semakin besar apa namanya bonus kita. Sesimpel itu, sesederhana itu, maka insya Allah bonus Anda lumayan. Menarik ya. Jadi, ketika Anda sudah dapat 7 juta, Anda bantuin 2 orang punya bonus 7 juta kayak Anda, bonus Anda 10 juta. Anda bantuin 4 orang punya bonus 7 juta kayak Anda dapat 20 juta. Anda bantuin 6 orang dari dari jalur yang berbeda gitu ya, punya bonus 7 juta kayak Anda, maka bonus Anda one day 1 million. 1 hari 1 juta. Jadi sebulan 30 juta. Amin. Gitu teman-teman. Makanya sekarang cari siapa ya yang mau saya bantuin ya. Gitu. Banyak orang-orang yang mau kita yang bisa kita bantu gitu. Tapi kita harus cari karena dia mau jadi tim kita. Pertama, pastikan dia orang yang kita bantu tuh di jalur-jalur kita dan itu jalurnya berbeda gitu. Jalur satu ada, dua ada, tiga ada, empat ada, lima ada, enam ada, sampai 10 targetnya. Dari 10 nanti targetnya yang gerak, yang aktif ada 6. Harus gitu teman-teman. Jangan cuma nyari 6. Nanti kalau ada yang nggak aktif, akhirnya cuma tinggal 4 gitu. Jadi teman-teman targetnya ngerjain 10 sehingga apa? Yang aktif semoga ada 6. Harus kayak gitu teman-teman. Apa namanya? Setelah itu sama seperti gini loh, kayak Anda misalkan ditunjuk sama apa namanya? Sama warga, misalkan nih lagi mau ada lomba eh apa 17 lomba 17-an. Anda ditunjuk sama RT Anda untuk jadi ininya ketuanya untuk perlombaan voli. Anda jadi ketuanya. Lalu Anda disuruh bikin tim voli untuk lomba 17-an. Pertanyaan saya, yang akan Anda ajak siapa kira-kira? Ya jelas, tetangga-tetangga Anda yang bisa main voli, kan gitu. Betul? Yang bisa kerja sama, yang bisa main voli, yang bisa apa namanya kerja bareng, gitu. Ada nih tetangga saya, jangkung dia. Pasti kalau main voli bisa. Ya belum tentu. Dia pernah nggak main voli? Kagak. Cari yang bisa dulu deh main volinya. Kan gitu. Sama ketika kita di HNI, kita mau bantuin tuh 6 orang bisa dapat 1 juta atau 3 orang bisa dapat 300.000. Ya kita harus persis tuh jadi HRD. Ibu benar mau 300.000? Betul. Betulan. Iya buat apa? Ya buat nambah-nambah di rumah. Oh gitu Bu. Tapi siap ya, jalanin, siap aktif gitu. Siap. Pokoknya kalau ada kendala, Ibu nanti nanya aja sama saya ngobrol. Nanti insya Allah ada solusinya. Tapi setiap arahan saya dikerjain gitu. Misalnya mitra saya 3 jalur dapat bonus 2 juta. Saya sendiri dapat berapa? Kan ini mitra Anda yang 3 jalur. Paham? Terhadap Andanya baru satu kan? Gitu loh. Anda harus minimal punya 3. Anda punya mitra 2 juta, 2 juta, 2 juta.
Maka bonus Anda berapa? Ya pasti di atas 7 juta. Pasti bukan, belum sampai 7 juta karena Anda baru punya 3. Kalau Anda punya 6 orang yang bonusnya 2 juta gitu ya, ya Anda udah di apa namanya? Sudah di atas 7 juta lah pasti. Kalau misalkan gini, misalnya mitra saya 3 jalur, dapat bonus 2 juta. Oh, Anda punya Anda punya mitra tiga jalur, 3 jalur mitra Anda 2 juta, 2 juta, 2 juta. Anda dapatnya berapa? Gitu ya. Yaitu kayak tadi 300, Anda punya 300, Anda dapatnya 1 juta. Berarti kalau 2 juta, 2 juta, 2 juta, ya kemungkinan Anda bisa dapat sekitar 6 jutaan gitu. Pokoknya nanti dilihat aja. Jangan sampai mitra Anda yang bonusnya 2 juta levelnya sama dengan Anda. Ya kalau levelnya sama dengan Anda, maka hitungannya berubah. Jadi Anda itu teman-teman harus apa namanya geraknya itu lebih cepat dari mitra Anda. Karena di HNI bisa banget kita itu dilompatin sama mitra gitu. Kayak mentor saya sama saya, mentor saya tuh baru ED gitu. Ya kelewat jauh sama saya gitu sehingga bonus saya lebih gede dari mentor saya. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan. Jadi apa namanya tidak tidak menggantungkan diri sama mentor. Jadi jangan gini. Ah, mentor saya juga baru dapat segitu. Saya mah dapat segini, alhamdulillah. Oh, kalau saya enggak. Mentor dapat segitu. Ya udah, kan dia. Kalau saya harus lebih gede. Harus gitu, teman-teman. Berpikirnya. Oke, kurang lebih seperti itu Pak Tomida. Tak terasa. Semoga Iya. materinya apa namanya bermanfaat. Semoga bisa apa namanya ngerti, tidak tergantung. Pokoknya tidak tergantung, Bu El ini tidak bergantung sama siapapun. Nggak boleh ketergantungan sama mitra. Kebanyakan nih leader sangat tergantung sama mitra. Kalau mitranya ngajak apa dulunya ngajakin ngisi di mana-mana gitu, sekarang nggak ngajakin, akhirnya dia nggak gerak. Dia nungguin nungguin undangan dari mitra. Nah itu nggak boleh. Kita nggak boleh tergantung sama mitra, nggak boleh tergantung sama mentor. Terus gimana? Ya kita sendiri yang gerak. Harus gitu. Itu sih yang saya pahamin, itu yang saya sama istri kerjain, itu yang saya dapat materinya dari top mentor saya, Pak Firly Ramli, sama kayak Bang Tomida. Jadi ya kita gerak semampunya, seikhtiarnya kita, sebisanya kita, gitu ya. Sayang apa ya, nggak pernah. Jadi gini, teman-teman, yang perlu diingat, kita kan nggak pernah tahu bakal dapat berapa. Apa namanya kita nggak tahu nih mitra kita yang bakal gerak yang mana aja kita nggak tahu. Tapi biar bisa jelas dapat banyak mitra, bisa dapat banyak mitra yang mau gerak, yang harus kita lakukan ya kitanya harus gerak. Kalau saya gitu, ya udah saya gerak aja kemana-mana. Pokoknya ikhtiar, 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 ikhtiar. Kenapa? Karena yang bisa kita lakukan itu urusan hasil itu Allah yang tentukan. Setiap kita tuh pasti punya rezekinya masing-masing gitu. Cuman yang kita ikhtiarkan apa? Ya kita ikhtiar. Jadi jangan saya udah ngerjain ke sini Pak, ternyata yang ini nggak gerak. Saya ke sana, yang ini gerak, yang ini nggak gerak. Kadang suka gitu tuh. Itu mah nggak usah dipikirin. Kenapa? Kalau udah rezeki, insya Allah gerak semua. Maka tugas kita yang penting gerak. Jadi mitra Anda boleh nggak semangat. Yang harus semangat siapa? Anda. Mitra Anda boleh apa namanya nggak aktif. Yang harus aktif siapa? Anda. Gitu. Jadi apa di mindsetnya harus kuat. Jadi yang harus berdampak buat banyak orang itu ya diri apa namanya saya sendiri, diri kita gitu ya. Sehingga kehadiran kita itu bisa berdampak buat banyak orang gitu. Kita cuman bantuin, ternyata kita bisa kebagian. Ya alhamdulillah. Kurang lebih seperti itu Pak Tomida. Terima kasih. Oke, oke, Assalamualaikum oke, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu keren banget.
Secara malam hari ini pada nggak semua ya. Alhamdulillah kok Reza ini tanggapannya luar biasa. Pertanyaan langsung dijawab, Bapak Ibu sekalian. Yang penting pertama tadi, Bapak Ibu ingat jalannya ya, ingat petanya ya. Kalau nggak ingat ya gitu, resiko nggak nyampe-nyampe, Bapak Ibu sekalian. Dan tadi Pak Faisal menyatakan kalau kita ketemu orang baru tuh jangan jual harga agen. Makanya pada nggak dapat apa-apa. Jadi capek kan. Jangan kasih harga agen kalau belum punya kartu agen. Itu penting banget tuh. Kemudian kalau sekalian, eh ya nggak punya uang buat modal, ya banyakin cerita gitu ya. Saya nggak punya modal, banyakin cerita dengan bercerita. Produk kita bisa laku dibeli kan. Intinya bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa punya penghasilan 300.000 pertama gitu dengan tadi caranya banyak bercerita, cerita tentang kopi Pak bisa tadi, cerita tentang MHS, sehingga bisa menghasilkan punya 10 jalur ya omsetnya 200 poin, kemudian TP 200 poin. Jadi jangan TP kurang dari 100 ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu TP-nya kurang 100, gagal paham tuh kata Pak Pesa. Kita punya bonus 300.000. Dan kita bantuin mitra kita bonusnya 300.000 ada 3 orang, insya Allah bonus 1 juta. Bantuin 6 orang, bonus 1 juta, dapat 7 juta. Jadi gedenya bonus kita itu kita karena bantuin mitra. Bisa jadi coach hari ini tuh Pak Pesya. Gede karena kita bantuin. Jadi kalau kita nggak bantuin, jangan berharap jadi gede. Nungguin mitra, ngundang diundang mitra. Tapi bukan bantuin, tungguin yang nggak jadi gede gitu kalian ya. Baik, kalau ada pertanyaan daun apa yang gede sendiri, semua daun bukan kita yang gedein karena daun itu bisa gede sendiri. Tapi kalau mitra, mitra apa yang bisa gede ya karena kita bantuin. Baik, Bapak sekalian waktu sudah habis, ya Allah. Kita nggak kerasa dari Pak Pesya. Caranya simpel banget, yaitu bantuin. Jadi kalau Bapak Ibu punya bonus 300.000 pertama, punya pengalaman, itu enak banget ceritanya. Nggak ujuk-ujuk 300.000 gitu. Sehingga bisa ngajakin mitranya 300.000 itu bisa bantuin tadi tuh. Sehingga punya penghasilan 1 juta pertama di HM. Itu kalau bisa seperti itu, Bapak sekalian enak ngomong yang ngajak orang 1 juta gitu ya. Ini cara mudahnya begitu mas sekalian. Karena kita terlalu ribet nih Pak Vesya mikirnya kemana-mana. Oh, aduh aneh-aneh. Akhirnya yang simpel-simpel begini kerjanya jadi susah ya tadi. Jadi roadmap-nya nggak nyampe-nyampe juga kita bonusnya gede. Karena saking kebanyakan. Nggak tahu ya apa kebanyakan teori yang disampaikan. Sehingga yang simpel-simpel teman-teman jadi susah. Mudah-mudahan teman-teman terbuka semuanya, mudah menjalankannya. Pak Besya, untuk akhir acara mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement. Hmm. Oke, ini teman-teman, jadi apa namanya dalam kita eh, kehidupan gitu ya, dia kan ada 3 masa, masa lalu, masa sekarang, sama masa depan. Kita hari ini adalah hasil dari pembelajaran dan keputusan-keputusan yang kita ambil di masa lalu. Kita di masa depan adalah hasil dari pembelajaran, ikhtiar kita, dan keputusan-keputusan keputusan kita di masa sekarang. Jadi kalau Anda ingin punya masa depan yang lebih baik dari hari ini, maka ambillah keputusan-keputusan yang tepat buat Anda. Belajar dengan maksimal dan ikhtiar yang maksimal sekarang, biar masa depan Anda bisa lebih baik. Gitu. Karena cuman kayak gitu doang, apa namanya, rumusnya. Jadi kalau Anda hari ini apa masih berpikirnya saya nggak bisa, saya nggak bisa, saya nggak bisa, ya maka kedepannya tidak akan bisa. Tapi kalau Anda berpikirnya saya harus bisa, harus bisa, harus bisa, saya yakin bisa, maka insya Allah masa depan atau di kemudian hari teman-teman akan mendapatkan banyak perubahan. Maka pastikan isi hari ini dengan hal-hal yang luar biasa gitu ya. Karena hari ini adalah sebenarnya masa sekarang, hari ini adalah hadiah buat Anda. Makanya kalau bahasa Inggris namanya present time. Present itu hadiah, present time. Masa depan itu future.
tapi hari ini present. Jadi Anda hari ini, apapun yang terjadi hari ini adalah hadiah buat Anda. Maka karena hadiah ini buat Anda, ya Anda harus senang, harus happy, harus enjoy ngejalaninnya gitu. Maka dinikmatin semua prosesnya. Anda masih 300.000, Alhamdulillah. Bantuin orang lain biar punya 300.000 kayak Anda. Maka dengan seperti itu bonus Anda akan terus naik dan Anda akan terus banyak berdampak untuk orang lain, sehingga apa yang Anda dapatkan pun lama-lama makin besar. Kurang lebih seperti itu, Pak Tomida. Terima kasih. Oke, baik Kak Faisal. Alhamdulillah luar biasa. Kemudian lebih baik dari sebelumnya teman-teman semuanya ya berproses. Pokoknya kita mengerjakan hari ini, insya Allah mendapatkan hasilnya kemudian. Karena kita punya kata Pak Faisal hari ini ya akibatnya kita yang kemarin-kemarin ya. Baik Bapak sekalian, Alhamdulillah kita telah menyelesaikan acara ngobras kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi bekal berharga nih untuk sukses bersama di HNI Bapak Ibu sekalian ya. Hari ini mudah-mudahan dengan hari ini kita berjuang bersama, dakwah tentunya dan solusi halal untuk banyak orang dan dengan niat yang tulus, kerja keras, doa nggak boleh putus, Bapak sekalian. Insya Allah sukses kita menjadi bagian dari perjalanan kita sampai juga kita menjadi orang yang bonusnya banyak dan bermanfaat untuk umat. Terima kasih Bapak sekalian atas partisipasi dan antusiasnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan pantun untuk Pak Faisya. Matcha HNI hijau warnanya cerah. Cakep. Diminum dingin tambah segar sudah. Pak Faisya beri materi langkah demi langkah agar bonus kita tumbuh dan bertambah. Oke, tepuk tangan Bapak Faisya. Baik, kita Bapak Ibu kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin dan kita sama-sama melanjutkan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Pesya, sukses bersama. Semoga sehat selalu. Salam buat keluarga Pak Pesya dan Bapak Ibu sekalian di rumah. Kita doa bersama. Siapa kita? HNI. HNI, HNI. sehat, sejahtera, berbagi. Sejahtera berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.